Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita masih belajar tentang aljabar dan pokok bahasan kita kali ini yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi apa-apa saja bentuknya yang bisa kita sederhanakan gitu ya dalam bentuk aljabar ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang cara memfaktorkan dan pembagian, kali ini kita lanjutkan yang ada hubungannya dengan pemfaktoran gitu ya, yang kemarin sudah kalian pelajari di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke pecahan aljabar. Jadi misalkan pecahan aljabar itu seperti apa? Ya, pecahan yang dalam bentuk pembilangnya berupa bentuk aljabar dan penyebutnya juga berupa bentuk aljabar yang mengandung variabel dan konstanta atau koefisien gitu yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan dan selisih. Oke, yang pertama bentuknya seperti ini. Ini ada pecahan aljabar x kuadrat dikurang x dikurang 6 per x dikurang 3. Jadi kita disuruh menyederhanakan. Lalu bagaimana cara menyederhanakan bentuk seperti ini? Maka kemarin kita sudah belajar bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar. Di sini bentuk aljabar. Di sini ada 3 suku, yang di bawah ada 2 suku gitu ya. Oke. Maka kalau bentuknya seperti ini, kita buat dulu di sini yang di atas kita faktorkan. X kuadrat dikurang X dikurang 6, ini kita faktorkan menjadi X seperti ini yang kemarin sudah kita bahas gitu ya. Kenapa Ibu langsung tulis seperti ini? Karena di sini A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, yang wajib kita perhatikan adalah hanya C-nya. Maka kita cari perkalian. Kita cari perkalian gitu ya. Berapa bilangannya yang kalau dikalikan dia hasilnya negatif 6, dan kalau dijumlahkan dia hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 1. Oke. Nah, 6 itu jadi mulainya dari 6 dulu. Kita perhatikan C, faktornya 6. 6 itu negatif 1 dikali dengan 6. Negatif 6 dikali dengan 1, negatif 2 dikali dengan 3, negatif 3 dikali dengan 2. Kemudian apakah ada lagi? Enggak Bu, sudah cukup. Oke, kalau sudah ini semua menghasilkan negatif 6. Kemudian kalau gitu semua yang menghasilkan negatif 6 kalau dikalikan ini kita jumlahkan, baru kita taruh sebelah sini. Ini ibaratnya coretan kita gitu ya. Jadi negatif 6 ditambah negatif 1 ditambah 6 jawabannya negatif jawabannya 5. Kemudian yang satunya lagi di sini negatif 5 gitu. Kemudian yang di sini jawabannya 1, yang di sini jawabannya negatif 1. Kemudian mana nih yang sama dengan negatif 1? Oh, ternyata negatif 3 dan 2. Maka di sini kita bisa menghitung. Angkanya yang kita cari adalah negatif 3 dan di sini positif 2. Maka dari sini kita lanjutkan. Kita udah tahu yang di atas kita faktorkan. Yang di atas kita faktorkan jadi X dikurang 3, kemudian X ditambah 2, yang di bawah kita tulis lagi X dikurang 3. Nah, kalau sudah seperti ini dicoret saja karena sama. Sisa berapa? Sisa X ditambah 2. Maka inilah bentuk sederhananya gitu. Oke, sekarang kita ke contoh yang lain bentuknya. Nah, yang di sini 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6. Maka kita coretannya apa? Di sini A-nya tidak sama dengan 1. Bagaimana cara kita memfaktorkannya? Kemudian yang di bawah juga A-nya tidak sama dengan 1.
Apakah ini bisa difaktorkan? Bisa gitu. Bagaimana caranya? Ini pasti bentuknya nanti menjadi gini. Kita siapkan dulu ya. Kemudian ini 2, di sini 4. Maka kita bisa ubah ini bentuknya dengan cara distributif gitu ya. Maka di sini 2 dikali dengan X dikurang 2. Dah. Kalau kalian kalikan lagi dengan yang di dalam kurung, 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 2, min 4. Nah, jadi muncul kembali itu pelajaran kita yang di video sebelumnya, yang tentang pemfaktoran menggunakan bentuk distributif gitu ya. Oke, sekarang sambil mengingat bagaimana cara memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C apabila A-nya tidak sama dengan 1 gitu, maka kita sudah menemukan di sini. Bagaimana ini? Kemarin kalian paham kan? Jadi kita cari nilai AC. AC-nya berapa? 6 dikali dengan 2, maka 12. Cari perkalian yang menghasilkan 12, kemudian kalau ditambah hasilnya negatif 7. Oke. Di sini 12 jadi min 1 dikali min 12. 1 dikali 12 gitu ya. Kemudian berapa lagi? Ada negatif ketemu negatif kan positif ya, jadi bisa. Kemudian negatif 3 dikali dengan negatif 4, atau 3 dikali dengan 4. Negatif 2 dikali dengan negatif 6, 2 dikali dengan negatif 6. Oke, apakah ada lagi? Oke, sudah cukup. Kemudian cari yang apabila dijumlahkan dia hasilnya negatif 7 atau B di sini. Ini dengan ini jumlahkan tidak dengan 7. Ini di sini bukan 7. Ini di sini dijumlahkan apakah hasilnya min 7? Oke, maka di sini hasilnya 7. Enggak, di sini min 8 gitu ya. Yang di sini 8. Maka yang memenuhi adalah yang negatif 3 dan negatif 4. Maka kalau gitu berdasarkan rumus yang kemarin, pakai 1/A AX nya berarti 2X gitu ya. 2X yang ada A nya, maaf ini ibu salah, ibu ganti dulu di sini yang di bawahnya. Kita sudah ketemu negatif 3 dengan negatif 4. Maka 1 per, untuk mencari faktornya untuk kita isikan di sini, 1/2 karena A-nya 2 dikali dengan 2X dikurang 4 gitu ya. 4-nya ibu taruh di sini karena 4 ada hubungannya dengan 2 dan bisa dikalikan gitu, nanti hasilnya habis gitu. Kemudian 2X dikurang 3. Oke, di sini ibu kalikan 2X yang di dalam kurung, maka jawabannya X di sini min 2, kemudian 2X min 3. Maka kita tulis saja X min 2 dan 2X min 3. Terus adakah yang sama antara pembilang dan penyebutnya? Ada, X min 2 kita coret. Maka dapatlah kita hasilnya berapa? 2X min 3/2. Seperti itu. Mudah ya. Asalkan kalian bisa menentukan ininya, faktornya. Nah, faktor untuk A sama dengan 1 dan A sama dengan 2 ini kalian harus banyak-banyak latihan atau mengerjakan soal gitu. Sekarang kita ke penjumlahannya. Jadi penjumlahan
aljabar itu kalau dalam pecahan sama seperti kita menjumlahkan pecahan biasa gitu ya, meskipun bentuknya enggak aljabar gitu, diselesaikan dengan menyamakan penyebutnya, kemudian penyebut pecahan aljabar dapat disamakan dengan menentukan KPK. Oke, seperti apa konsepnya? Nih, kalau ada A ditambah A per B ditambah C per B, ini penyebutnya sudah sama-sama B, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. Jadi konsepnya seperti ini. Ini di pelajaran SD sudah pernah. Kemudian A per B ditambah C per D gitu ya. Ini B, D, A, D, ini dikali ini, B dikali C. Seperti ini, konsep seperti ini sudah kalian dapatkan. Kemudian kalau untuk pengurangan juga nanti konsepnya juga sama. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita ke contoh soalnya dulu. Nah, contoh soalnya ada, ini penyebutnya berbeda. Jadi kita harus menggunakan konsep yang kedua, yaitu mengalihkan penyebutnya gitu. X ditambah 1 per X dikurang 2 ditambah X ditambah 3 X dikurang 4. Maka di sini kita kerjakan sebelahnya ya. Jadi X ditambah 1 per X dikurang 2 ditambah X ditambah 3 per X dikurang 4 sama dengan ini kita buat X min 2, penyebutnya kan berbeda, jadi kita kalikan X min 4. Oke, kemudian kita gunakan di sini A dikali D, jadi X plus 1 dikali dengan X min 2 ditambah, perpanjang lagi, X plus 3 dikali dengan X min 2. Nah, seperti itu. Nah, ini maka kita kalikanlah nilai X ditambah 1 dikali dengan X dikurang 2. Kita siapkan dulu sini. Hasilnya kita kalikan begini ya. Sudah kalian pelajari ini sebelumnya. Jadi hasilnya ibu langsung saja X kuadrat, untuk yang ini X kuadrat dikurang X dikurang 2 ditambah ini dikalikan, hasilnya X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kemudian yang bawah juga dikalikan, maka X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Kita lanjutkan, kita operasikan yang sesuku atau sukunya sejenis gitu ya. Jadi 2X kuadrat, ini negatif X dengan ini habis, kemudian di sini min 2 dan min 6, jadinya min 8 per X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Maka penjumlahan pecahan dalam bentuk aljabar jadi seperti ini. Kalau soalnya berbeda penyebutnya gitu. Kalau penyebutnya sama, jadi tinggal ditambahkan saja pembilangnya gitu. Sekarang kita ke habis penjumlahan, kita ke pengurangan. Nih, pengurangan pecahan aljabar dapat diselesaikan menyamakan penyebut terlebih dahulu seperti pada penjumlahan. Penyebut pada pecahan aljabar dapat dicari dengan menentukan KPK gitu. Seperti apa? Seperti ini, sama, hanya berbeda tandanya dengan yang penjumlahan tadi gitu ya konsepnya. Terus
Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita buat ini, ibu ganti jadi gini ya. Ini salah soalnya, jadi X min 2 dan X min 2. Maka kita selesaikan di sini. Karena penyebutnya sama, jadi X plus 1 per X min 2 dikurang X ditambah 3 per X min 2. Cek apakah penyebutnya sama? Ya, penyebutnya sama. Maka kita tuliskan X dikurang 2. Kemudian di sini kita kurangkan X ditambah 1, kita pakai kurung ya, dikurang X ditambah 3. Maka X ditambah 1, kurungnya hilang karena kita akan membuka kurungnya dengan cara mengalihkan tanda di sini dengan yang ada di dalam kurung. Dikurang X dikurang 3, X dikurang 2, maka jawabannya ini dioperasikan X dikurang X gitu ya, X dikurang X plus 1 min 3, X min 2. Maka jawabannya adalah ini habis, jadi min 2 per X dikurang 2. Nah, selesai. Kita sudah mendapatkan jawabannya gitu. Sekarang setelah pengurangan kita akan beralih ke perkalian. Jadi perkalian pecahan aljabar dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut gitu. Sama aja dengan konsep pecahan biasa gitu ya. Oke, kalau ada A per B dikali C per D, maka AC per BD. Jadi A yang atas pembilangnya dikalikan, yang bawah juga dikalikan gitu. Oke, kita kasih contoh soal di sini. Ada soalnya X ditambah 1 per X dikurang 2 dikali X ditambah 3 per X dikurang 2. Oke, kita selesaikan di sebelahnya. Jadi X ditambah 1 per X dikurang 2 dikali X ditambah 3 per X dikurang 2. Nah, tadi katanya pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Maka kita selesaikan di sini. X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 3, kemudian yang di bawah X min 2 dikali dengan X min 2. Kita selesaikan perkaliannya. X dikali X, X dikali dengan 3 gitu ya, 1 dikali X, 1 dikali dengan 3. Kemudian hasilnya adalah X kuadrat ditambah X ditambah 3. Jadi X yang di sini yang di bawah X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan perkalian bentuk aljabar. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu di pembagian. Jadi kalau pembagian seperti apa ya? Pembagian pecahan aljabar dapat diselesaikan dengan mengubah pecahan pembagi ke dalam bentuk perkalian. Pengubahan bentuk tersebut yaitu dengan cara pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Nih, perhatikan konsepnya. Kalau ada soal A per B dibagi dengan C per D, maka kita bisa menyelesaikan pembaginya. Nih, pembaginya ini dibalik, yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Yang tadinya C per D, kemudian tandanya berubah kali menjadi D per C. Jadi langsung kembali ke konsep perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut gitu. Oke, sekarang kita contoh soal. Nah, soalnya seperti ini.
ada X ditambah 1 per X dikurang 2 dibagi dengan X ditambah 3 dan X dikurang 4. Maka nanti mana yang harus dirubah? Yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, yang pembaginya ini gitu. Nanti diubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, dan tandanya bukan lagi bagi tetapi kali gitu. Oke, langsung kita selesaikan di sini. X ditambah 1 per X dikurang 2 dibagi X ditambah 3 per X dikurang 4 sama dengan, tuliskan ulang sesuai konsep, X ditambah 1 X dikurang 2 dikali. Nah, di sini dirubah, yang tadinya di bawah jadi di atas. X dikurang 4 X ditambah 3. Setelah itu kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Jadi X ditambah 1 dikali dengan X dikurang 4 X min 2 X ditambah 3. Maka di sini kita selesaikan seperti yang kemarin-kemarin gitu ya, perkalian. Jadi X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Kemudian di sini X kuadrat yang bawah dikalikan ditambah X dikurang 6. Nah, kita sudah dapat menyelesaikan pembagian bentuk aljabar dan bentuknya pecahan gitu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang aljabar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk materi-materi yang lain. Semoga kalian bisa memahami dan tetap semangat belajar matematika bersama Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.